Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Andika dengan NPM 204030302044. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi mata kuliah rangkaian elektronika yang bertema atau berjudul dioda Zener. Nah, teman-teman tahu apa itu dioda Zener? Nah, dioda kita masuk ke dioda Zener, pengertian dioda Zener. Dioda Zener adalah dioda yang memiliki karakteristik menyalurkan arus listrik mengalir ke arah yang berlawanan. Nah, jika tegangan dia diberikan melampaui batas atau tegangan tembus, breakdown voltage atau tegangan Zener ini berlainan dari diode, biasanya hanya menyalurkan arus listrik ke satu arah. Nah, ini contohnya diode Zener, dioda Zener. Nah, ini dia apa yang membedakan dioda Zener dengan dioda biasa, yaitu lekungan pada ini, pada garisnya ini. Nah, selanjutnya, nah dioda Zener yang saya bilang dan yang saya bilang tadi yang membedakan adalah dioda Zener itu memiliki kaki yang mirip dengan dioda biasa, tetapi dia melengkung, lengkap katoda dan anoda. Nah, sama seperti dioda biasa. Prinsip kerjanya berdasarkan fungsi dioda Zener pada rangkaian regulator adalah memanipulasi sinyal AC atau tegangan bolak-balik agar bisa mendekati hasil tegangan DC atau tegangan searah. Nah, fungsi dioda Zener pada rangkaian regulator tetap menggunakan ambang batas yang diizinkan. Bila melewati batas, biasanya dioda Zener akan menjadi sangat panas dan mengalami kerusakan jika melewati batas atau kelebihan kapasitas. Nah, ini bentuk aslinya dioda Zener serta ini simbolnya. Nah, pada umumnya dioda Zener itu digunakan sebagai pembatas dan untuk kestabilan arus listrik. Karena arus listrik akan lebih baik jika digunakan jika dalam keadaan stabil. Nah, pada saat dipasang pada rangkaian forward bias atau bias maju, dioda Zener akan memiliki karakteristik dan fungsi sebagai dioda. Biasanya atau pada umumnya yaitu penyara arus. Akan tetapi jika dioda Zener dipasangkan dalam rangkaian reverse bias atau bolak-balik, dioda akan mencapai batas breakdown voltage dan tegangan ini kemudian menjadi tegangan referensi. Nah, apa yang membedakan dioda biasa dan dioda Zener adalah dioda Zener akan menolak atau membalikan arus yang berlawanan arah saat menerima tegangan listrik yang lebih besar dari batas tegangan tembus. Sedangkan dioda biasa cuma akan menyalurkan arus listrik ke satu arah, yaitu perbedaan yang jelas. Bisa disimpulkan dari dioda Zener dan dioda biasa. Apabila dicatu balik, maka dioda Zener akan mengalirkan arus listrik berlawanan, reverse, atau di bawah tegangan rusuknya. Nah, dia mengalir seperti ini. Dioda Zener. Dia mengalir ke arah sini. Selanjutnya, dioda Zener akan jadi panas dan putus atau rusak kalau dapat tegangan yang melebihi tegangan aslinya. Kalau dilakukan dalam batas kemampuan aslinya, maka proses ini adalah reversible. Dalam kasus jatuh maju, dioda ini akan memberi tegangan jatuh drop voltage sekitar 0,6 volt yang biasa dibuat dioda silikon. Maka besar kecil tegangan jatuh dipengaruhi oleh jenis dioda Zener yang dipakai dalam rangkaian elektronika tersebut.
Nah, ada beberapa fungsi yang terdapat pada sebuah dioda Zener. Nah, contoh fungsi pertamanya adalah penyestabil lever tegangan atau membuat stabil tegangan. Yang kedua, pendeteksi tegangan tertentu. Yang ketiga, pembatas sinyal input. Serta yang keempat, pengaman elektrostatic discharge atau ISD. Nah, ini adalah contoh atau simbol dari bentuk dioda Zener. Nah, ini bentuk aslinya yang ada dijual di toko-toko elektronik. Nah, ini contohnya. Nah, simbolnya seperti ini. Anodenya ada di sebelah sini, serta katodenya ada sebelah sini. Nah, yang membedakannya tuh ada garis ini, kalau di simbolnya, garis yang bengkok nih. Nah, kalau di layer, nah seperti ini. Ini di sini pasanya, di sini netralnya. Nah, selanjutnya. Nah, dioda Zener ini mempunyai simbol mirip dengan dioda biasa. Dengan sedikit modifikasi tekukan miring pada garis lurus di depan panah. Seperti dioda biasa, dioda Zener juga punya kaki katoda dan anoda. Kaki pada ujung panah yaitu katoda dan kaki yang satunya yaitu anoda. Sedangkan bentuk fisik dioda Zener umumnya kecil dan sekilas mirip dengan dioda IN 4148. Makanya harus diperhatikan saat praktek dalam merakit komponen supaya nggak salah pasang. Pada saat dioda Zener ada ciri khusus berupa tulisan pada bodi yang menunjukkan tegangan kerja dioda Zener. Nah, ini adalah contoh rumus dioda Zener. IS sama dengan VS dikurang VZ per RS. Nah, buat bisa mengetahui rumus dioda Zener, kita harus bisa memahami gimana dioda Zener tersebut bekerja dalam sebuah rangkaian. Nah, berikut rumusnya. Nah, ini adalah rumus dioda Zener. Nah, kita harus memahami gimana dioda Zener tersebut bekerja dalam suatu rangkaian. Nah, ini adalah rumusnya. IS sama dengan VS1 per VZ per RS. Keterangannya, IS adalah besaran arus yang mengalir. Dan VS sumber tegangan, VZ tegangan dioda Zenernya, RS tegangan pada resistor. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Nah, diketahui Vin 40 VDC. Resistornya 470 ohm serta VZ-nya 10 ohm, R1-nya sama dengan 200 ohm. Yang ditanya Fout I, IZ dan IZ max. Nah, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Fout sama dengan VZ plus IZ dikali ZZ. Impedansi Zener ZZ kita abaikan, maka Fout sama dengan VZ sama dengan 10 volt. Nah, selanjutnya kita masuk ke untuk mencari I. I sama dengan volt in dikurang Fout per resistor. AI-nya sama dengan kita kasih masuk 40 dikurang 10 per 470. Nah, sehingga mendapatkan hasil 30 dibagi 470. Mendapatkanlah 0,064 ampere atau diubah ke miliampere menjadi 64 miliampere. Sedangkan mencari IL min terjadi pada RL yaitu 0, IL min sama dengan 00. IL max terjadi pada RL sama dengan 200 ohm. IL max sama dengan Vout per R sama dengan 10 per 200 sehingga mendapatkan hasil 0,05 ampere dan diubah menjadi miliampere 50 miliampere. Nah, prinsip kerja dioda Zener dikerjakan secara terbalik atau reverse, tidak seperti dioda biasa yang dikerjakan secara maju atau forward. Kalau dikerjakan seperti dioda biasa, maka dioda Zener berlaku aturan dioda biasa yaitu tegangan maju sebesar 0,7 volt. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan adalah dioda Zener punya besaran tegangan breakdown tertentu dan bersifat tetap. Besarnya tegangan breakdown diukur antara kaki katoda
dan anoda. Dalam hal ini katoda lebih positif dari anoda karena dikerjakan secara terbalik atau atau reverse. Nah, cara membaca katoda dioda Zener dalam pembacaan katoda komponen ini sebetulnya tidak ada standarnya karena memang berbeda-beda dan tergantung pada manufaktur pembuatnya. Biasanya pada badan komponen tertulis tegangan kerjanya, misal menunjukkan angka 5 volt 6, maka dioda tersebut menstabilkan tegangan output senilai 5,6 VDC. Tapi ada juga manufaktur yang punya kode tersendiri seperti dalam kode IN XXXX, maka diperlukan pembacaan berikut. Ini kode buat 1N. Nah, ini buat kode 1N. 1N 4728A sama dengan 3,3 volt. 1N 4729A sama dengan 3,6 volt. 1N 4730A sama dengan 3,9 volt. 1N 4731A sama dengan 4,3 volt. 1N 4732A sama dengan 4,7 volt. 1N 4733A sama dengan 5,1 volt. 1N 4734A sama dengan 5,6 volt. 1N 4735A sama dengan 6,2 volt. 1N 4736A sama dengan 6,8 volt. 1N 4737A sama dengan 7,5 volt. 1N 4738A sama dengan 8,2 volt. 1N 4739A sama dengan 9,1 volt. 1N 4740A sama dengan 10 volt. Nah, selain kode 1N, ternyata ada juga kode MA, di mana angka pertama menunjukkan daya atau kapasitas komponen semikonduktor, yaitu MA1XX sama dengan 1 watt. MA2XXX sama dengan 0,5 watt. MA3XXX sama dengan 0,3 watt. MA4XX sama dengan 1/4 watt. MA5XXX sama dengan 1/8 watt. Dan 3 angka berikutnya menunjukkan tegangan kerjanya, yaitu MA3100 MA3100 sama dengan 10 volt, MA2180 sama dengan 18 volt, MA156 sama dengan 5,6 volt, MA3091 sama dengan 91 volt. Berapapun variasi tegangan yang ada, tegangan terendah yaitu 2,4 volt. Dan tertingginya adalah 200 volt. Dan daya maksimumnya adalah 5 watt. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.